Bang, jadi kami dari SMA Negeri 1 Kamanjahe, kami dari kelas 11, Bang. Kami ada tugas mata pelajaran prakarya, Bang, untuk wawancara jenis usaha yang biasanya ada di Tanah Karo atau sekitarnya gitu, Bang. Sebelum kita mulai pertanyaan kita, Bang, bisa perkenalan singkat mungkin, Bang, nama, umur, sama riwayat pendidikan terakhirnya, Bang. Kalau ya perkenalkan, nama aku Boy Ricky Gabriel Tarigan, biasa dipanggilnya Boy. Pendidikan terakhir itu sarjana komputer di Jakarta. Baru asli asli orang Brastagi. Ya, Kopi pasir ini didirikan di Brastagi dan kira-kira udah berapa lama usaha ini berjalan, Bang? kopi pasir itu tahun 2023, tanggal 23 bulan 4, jadi jalan 2 tahun lah ya, hampir jalan 2 tahun. Oke, Bang, pertanyaan yang kedua itu apa yang menjadi alasan utama banget memotivasi dalam mendirikan usaha ini? Kalau kan yang kita tahu kan belum ada nih usaha yang kopi yang dimasak dengan menggunakan pasir. Jadi apa motivasi abang atau dari mana dapat abang ide untuk mendirikan usaha ini? Kalau ide itu ada teman kemarin yang lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang coba aja buat kopi pasir, karena kan di sini belum ada. Karena kan kalau motivasinya sebenarnya buka kopi pasir ini, kalau kita mau buka usaha itu kan sekarang kita harus mikir nih, kita harus bisa beda sama yang lain, ya kan? Karena kalau misalkan sama ya apa bedanya gitu, dan capek juga buat kita. Nah, tapi memang kita nggak nyangka juga kalau kopi pasir ini bakal bisa serame ini gini, karena dulu kita cuman beranggapan ya udah kayak kopi biasa gitu. Cuman hampir jalan 2 tahun sejauh ini, ya puji Tuhannya, insight-nya lumayan baik lah, lumayan bagus gitu. Karena tamu kita juga kan banyak yang datang dari luar, kebanyakan malah dari luar semua. Jadi Bang, pertanyaan yang ketiga, kalau boleh tahu apa yang membedakan kopi pasir Brastagi ini sama kopi lainnya? Oke. Kalau kopinya, kopi yang kita gunakan ini kopi dari Tanah Karo. Kopi Karo kita gunakan, kopi Arabica Karo. Nah, yang membedakan satu pasti penyajian kan. Penyajiannya kita kopinya di atas pasir. Gitu. Ini sebenarnya metode kopi, metode ala Turki. Salah satu metode kopi yang sudah lama juga sebenarnya gitu. Nah, cuman kita buat ala kita lah, ala kopi Tugu, kita buat kopi pasir ini gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Bang, secara singkatnya aja kayak mana proses pembuatan dari kopi pasir itu, Bang. Kalau kopi pasir itu, kalau kita itu dari bubuk kopi yang udah kita saring, kita filter menjadi cairan kopinya, dan cairan kopi itu yang kita panaskan di atas media pasirnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau boleh tahu Bang, berapa lama waktu untuk dibutuhkan untuk membuat satu porsi kopi? Kalau misalkan pasirnya sudah panas, itu paling cuma 1-2 menit lah, gitu. Kalau misalkan baru ini kan mungkin paling lama nunggunya 3-5 menit. Gitu. Berarti waktu untuk memanaskan pasirnya itu sekitaran 2-3 menit aja. Iya. Selanjutnya Bang, target utama pasar kopi target pertama pasar kopi pasir ini kayak misalnya lokal atau turis dia. Target utama. Iya, Pak. Target utamanya sebenarnya kemarin kan kita mau coba lokal dulu. Keluarga Brastagi berarti. Iya, karena kan nggak bisa kita pungkiri kan, kalau kita mau hidup ya dari lokal dulu gitu. Nah, tapi yang kayak aku bilang tadi, berjalan dengan waktu, ternyata targetnya udah sampai kemana-mana gitu. Bahkan ada tamu-tamu dari luar negeri, dari beberapa tempat, dari luar kota juga banyak gitu. Kalau targetnya, ya kalau sekarang ya mungkin targetnya udah semakin luas gitu. Kalau nggak, target awalnya pasti lokal. Terus selanjutnya, Bang,
apakah ada kopi pasir ini yang dijual dalam bentuk kemasan oleh orang yang dia take away gitu, yang nggak harus minum langsung, mungkin yang dia bisa dibawa lebih dari 1 hari kayak gitu ke luar daerah Kaban Jahe, apakah ada gitu Bang? Oh, ada kue. Kalau untuk di take away biasa ada, tapi biasanya kalau yang kopi pasir ini, kalau mau dibawa di dalam botol, dia harus dipesan biasanya sejam atau 2 jam sebelum. Karena pas kita buat, kita harus dinginkan dulu, baru kita masukkan ke botol. Gitu, karena dia kan panas. Jadi kalau masuk ke botol nggak bisa. Jadi biasanya ada cup khusus yang untuk si kopi pasirnya. Itu biasanya kalau dibawa keluar daerah Bang, itu bisa tahan sampai berapa jam atau berapa lama gitu supaya rasa kopinya nggak berubah gitu. Kalau rasa kopinya sejauh ini, kalau kopi pasir kemarin dibawa ke Jakarta seharian masih aman. Yang penting dia kan jangan sampai kena panas-panas yang berlebih kan. Misalkan kita taruh di mobil dengan suhu yang, misalkan kita taruh di mobil, baru kita pergi, mobilnya kita biarin tinggalkan ke dalam, kan kadang suhu panas di mobil itu yang buat dia rasanya berubah. Kalau kita mendirikan usaha kan pasti ada tantangan nih Bang. Jadi apa yang Abang hadapi tantangannya dalam mendirikan usaha ini? Bisa jadi dari bahan baku ataupun peralatannya. Kalau bahan baku ya, bahan baku pasti ada. Karena misalkan kayak stok susu yang kita perlukan, stok kopi yang kita perlu, itu pasti ada. Tapi sejauh ini yang paling sangat bermasalah itu adalah karyawannya, sumber dayanya, gitu. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kayaknya orang cepat bosan ya, gitu. Baru kerja 3 bulan, bosan. Gitu, harus lagi kita cari lagi orang yang baru, harus lagi kita cari SDM yang baru gitu. Kalau boleh tahu Bang, sekarang karyawan yang ada di sini berapa Om? Karyawan di sini kita ada 7 orang. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bang, apakah ada rencana Abang untuk mengembangkan usaha ini di luar kota Kaban Jahe ini Bang? Di luar dari Brastagi. Kalau rencananya mungkin ada, mungkin akan ada lah gitu. Dan ya berdoa juga bakalan ada. Tapi kita masih mikirkan dulu nih strategi apa yang harus kita buat gitu. Nah kalau misalkan karena kan kopi pasir ini udah mulai banyak juga yang buka, kan. Nah jadi kita harus pikirkan, misalkan kalau kayak di Medan, kalau kita buka kopi pasir di Medan, nah kerugiannya nanti adalah pengunjung yang ke Brastagi kan akan berkurang. Nah kalau misalkan cuman satu ada di Brastagi, kayak tamu kita ada yang dari Pakam, ada dari Siantar, ada yang dari Pekanbaru, ada dari Riau, dari luar kota itu, ya pastinya ke Brastagi. Nah, kan itu untungnya untuk wisata kita, untuk ini kita di Tanah Karo. Terus selanjutnya, apa yang paling sering dikomentari pelanggan tentang kopi pasir ini, baik berupa saran, kritik, ataupun apresiasi tentang kopi pasir ini, Pak? Kalau orang lokal yang biasa mereka kritik paling cuma satu kan, kok porsinya kecil. Iya kan, kok porsinya kecil gitu kan. Ya, kalau itu gimana ya? Memang kan sebenarnya kita minum kopi kan gak harus yang besar-besar gitu takarannya. Atau juga harga yang kita kasih kan sesuai sama porsi yang kita kasih gitu. Misalkan kecuali tadi harganya di atas rata-rata, dengan seperti itu ya mungkin banyak orang komplain ya ini kan gitu. Paling cuman sejauh ini masih itu aja sih paling ya, ukurannya aja kali ya, nah, terlalu kecil gitu. Tapi kalau misalkan sekarang udah bisa kita balikan sama pelanggannya, kalau dia nggak mau kecil tinggal ambil gelasnya lebih besar gitu aja. Jadi Bang, apa harapan atau rencana jangka panjang untuk usaha kopi pasir ini? Kalau harapannya ya pasti kopi pasir ini bisa dinikmati banyak orang lah ya. Maksudnya contohnya kayak kalian lah. Itulah dulu harapan awalnya gitu. Jadi sampai anak sekolah pun nggak takut untuk bisa gitu. Nah karena kan kadang-kadang anak-anak sekarang apa ya, kadang-kadang kan kayak kalian kan takut kan, aduh nanti harganya kemahalan, ya kan uang jajan kami nggak cukup, nggak segala macam kayak gitulah gitu. Nah harapan kita kan ini semua kalangan bisa menikmati kopi kita ini gitu. Karena walaupun kopi kita harganya murah, bisa dibilang murah,
tapi kita kasih kualitasnya yang terbaik. Baik dari kopinya, susunya, alat-alatnya semua lah kita coba kasih yang terbaik. Jadi gini bang, kenapa maka abang milih lokasi ini sebagai tempat kopi pas ini? Kasih. Iya. Nah, saat Yang aku bilang tadi, kalau budaya orang Karo itu kan jarang. Jadi kalau di tempat ini, karena kan yang kita tahu kalau di Brastagi bagi kebanyakan orang. ya. Nah, kenapa satu? Ini kan rumah kita kan. Ini kan tempat tinggal. Sebenarnya kan dulu ini rumah makan. Nah, cuman karena pergeseran, dalam artian pergeseran, semenjak udah banyak pasar kayak di depan, rumah makan di sini udah semakin sepi. Jadi kan harus memikir apa kira-kira kita buat supaya ya makanan kita dulu tetap masih dikenal orang gitu kan. Salah satunya ya, karena ini tempat kita gitu kan, ini rumah kita. Nah, kenapa juga namanya Kopi Tugu? Ya sebenarnya karena kan dekat sama Tugu gitu. Karena kan kita anak Tugu sebenarnya. Kalau kita kan ada gitu kan, anak mana anak Tugu, ya kan, anak mana anak Simpang 5 kan gitu-gitu kan. Nah ini kan kita kebetulan Tugu, makanya namanya kita buat Kopi Tugu. Ada lagi pertanyaan dari Keja. Jadi bang, apa alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan usaha ini ataupun kopi ini? Yang pasti kan bahan dasarnya ya kopi lah ya. Nah, kopinya pun kan kayak aku bilang tadi, kita coba kasih kopi yang bisa bilang dipilihan, bukan kopi-kopi yang sembarang kopi gitu. Nah, alat-alatnya ya udah pasti alat-alat dasar untuk membuat kopi lah, gitu kan. Ada namanya kettle, ada namanya filter, ada namanya teko khusus untuk kopi, ada namanya scale. Scale itu kan timbangan supaya si kopi ini tetap konsisten gitu, bukan hanya sekedar tuang enggak, semuanya kita di sini pakai timbangan. Jadi misalkan kalian minum hari ini, kalian datang minggu depan, kalian datang lagi bulan depan pun rasanya tetap sama. Jadi gini bang, nah, seberapa besar pengaruh budaya lokal terhadap produk kopi pasir ini? Pak? Budaya lokal maksudnya Mungkin pengaruh dari kopi pasir ini kan memang tadi dari Turki. Iya. Karena kalau pengaruh dari budaya lokalnya kayak gitu yang mempengaruhi, kan terjadi sejenis akulturasi nih bang. Iya. Dari budaya lokal sama budaya luar gitu. Iya. Seberapa besar budaya lokal itu bisa mempengaruhi kopi pasir ini gitu bang? Kalau budaya lokal nggak ada mempengaruhi sebenarnya, karena kan toh juga yang kita pakai kan semuanya dari lokal gitu. Contohnya kayak kopinya kan kopi lokal yang kita pakai gitu kan. Nah, sebenarnya yang menjadi tantangan kopi ini adalah budaya kita gitu, karena yang kayak kita ketahui budaya kita di sini kan bukan minum kopi tapi minum teh susu kan. Nah itu sebenarnya tantangannya yang harus kami coba pikirkan dan kembangkan, karena itulah tantangan terberatnya gitu. Dimana cobalah kalian pergi kan pagi-pagi, orang sarapan minumnya apa, teh susu, siang-siang ya kan maunya ini cari apa, teh susu, pulang dari ladang, pulang dari kantor ke kedai kopi minum teh susu. Iya. Terus ini mungkin jadi pertanyaan terakhir bang, itu tentang keuangan usaha bang. Ini pertanyaan dari guru kami, mungkin bisa abang jelaskan sedikit tentang bagaimana pengelolaan keuangan usaha dalam usaha kopi pasir ini, mungkin kayak pemasukan atau pengeluarannya per bulan, per minggu, atau per tahun gitu. Iya, secara garis besarnya aja bang. Sekarang kan kita masih ininya manual ya, masih manual. Kita belum pakai aplikasi. Karena kan sebenarnya kalau pakai aplikasi kan lebih memudahkan. Karena kan itu tiap hari pun bisa kita cek. Nah kalau kita ini di tempat kita ini kita buat sistemnya masih manual, di mana sistem order kan kita catat. Nah nanti mungkin per 3 hari atau mungkin per seminggu tergantung tamunya lah. Kalau misalkan tamunya nggak terlalu ramai, kita ada lagi santai gini, kita buat rekapitulasi lah, gitu dari minuman, makanan, gitu. Jadi dan kita buat pasti laporannya per bulan. Jadi berapa pemasukan per bulan, berapa pengeluaran per bulan. Bisa kira-kira di-spill salah satu aja bang, omset misalnya dia omset per bulannya sama pengeluarannya dia dalam 1 bulan. Kira-kira aja gitu berapa bang? Mana ya? Kalau hari-hari biasa ya mungkin dia 10 ke 20. Ini per hari. Apanya? Enggak, bulan. Bulan. Iya. Misalkan pengeluarannya di 30. Ya kan? Omsetnya biasa di 40-50.
gitu. Berarti perharinya itu nggak dihitung per hari bang? Enggak, Iya. enggak. Kalau kita hitungan per hari itu agak apa ya? Agak gimana ya kita bilang? Karena kan lagi-lagi kita bilang kan warung kita ini dari luar, tamunya kebanyakan, gitu. Jadi kalau ngarepin dari lokal ya paling ya kayak gini lah. Ini kan karena hari Sabtu Minggu kan, you can gitu. Nah kalau untuk bilang detail berapa kita nggak terlalu ini sih. Berarti ini buka setiap hari. Tiap hari. Hari termasuk hari libur. Hari libur, ya hari libur apalagi wajib. Kita buka dari jam 11 sampai jam 11 malam. Satu menu favorit di sini itu apa? Iya bestsellernya bang. Biasanya udah pasti kopi pasir. Ya, kopi pasir udah pasti. Sama satu lagi kopi agak lain. Ya. Jadi bang itu adalah kira-kira pertanyaan kami untuk wawancara kali bang. Ini udah cukup banyak kali penambah informasi wawasan untuk kami terkhususnya kami kayak anak sekolah juga kan bang. Sama kami juga masih perlu banyak pengalaman gitu bang. Makanya mungkin melalui tugas ini kami bersyukur kali banyak ketemu abang. Bisa tambah pengalaman kami bang. Terima kasih juga untuk waktunya ya bang. Terima kasih bang. Jangan lupa bilang sama temannya datang ya. Iya bang, pasti bang. Oke bang.